Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi kembali terkait dengan lini masa ya atau jadwal pengelolaan praktek kinerja untuk kinerja PMM. Bapak Ibu, sebelum masuk ke sana, saya sampaikan dulu bahwa bagaimana pengelolaan praktek kinerja baik untuk guru maupun kepala sekolah. Jadi yang pertama adalah menentukan sasaran kinerja pegawai dulu atau SKP. Kemudian guru dan kepala sekolah memilih subindikator kinerja dari indikator rapor pendidikan. Untuk guru, indikator D1 yaitu 8 subindikator praktek pembelajaran. Kalau untuk kepala sekolah, indikatornya D3 atau 8 subindikator kepemimpinan pembelajaran. Kemudian ini adalah siklus peningkatan kinerja pegawai, baik guru maupun kepala sekolah. Yang pertama adalah diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, lalu upaya tindak lanjut, dan terakhir adalah refleksi tindak lanjut. Kemudian untuk penilaian kinerja sendiri, guru dan kepala sekolah akan dinilai berdasarkan 3 aspek dari indikator D2 rapor pendidikan. 3 aspek tersebut adalah upaya refleksi, yang kedua adalah upaya belajar, dan yang ketiga adalah perubahan praktek. Berdasarkan nilai tersebut dan mempertimbangkan pengembangan kompetensi, ditetapkan predikat kinerja pegawai. Bapak Ibu, ini adalah lini masa ya atau siklus dalam setahun. Jadi dimulai dari bulan Januari penentuan SKP Bapak Ibu ya, sasaran kinerja pegawai. Kemudian bulan Februari masuk diskusi persiapan. Bulan Maret masuk observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. Kemudian bulan April upaya tindak lanjut. Kemudian di bulan Juni refleksi tindak lanjut dan penilaian. Jadi ini adalah siklus pertama di semester pertama. Kemudian di semester berikutnya Bapak dan Ibu atau di 6 bulan berikutnya itu adalah siklus yang kedua dengan alur yang sama. Nah, di sini saya jelaskan terkait dengan tahapan siklus ya. Yang pertama adalah diskusi persiapan, yaitu upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari dan jadwal observasi kinerja. Kemudian alur yang kedua, observasi kinerja, yaitu observasi yang bertujuan menentukan batas dasar kinerja atau baseline sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Kemudian alur yang ketiga, diskusi tindak lanjut, yaitu upaya merefleksikan hasil observasi kinerja, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, dan kebutuhan dukungan untuk peningkatan kinerja. Kemudian alur yang keempat, upaya tindak lanjut, yaitu upaya melakukan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. Kemudian terakhir adalah refleksi tindak lanjut, yaitu upaya merefleksikan tindak lanjut termasuk identifikasi capaian, tantangan, dan rencana perbaikan. Bapak Ibu, itu adalah siklus ya, dalam 1 tahun ada 2 siklus. Kemudian ini ada 8 pilihan indikator praktek kinerja guru. Yang pertama adalah keteraturan suasana kelas, kemudian penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, dan terakhir instruksi pembelajaran. Jadi ini adalah 8 pilihan indikator praktek kinerja guru. Kemudian untuk kepala sekolah, di sini juga ada 8 indikator praktek kinerja kepala sekolah. Yang pertama adalah memandu perencanaan pembelajaran. Kemudian komunikasi visi misi satuan pendidikan. Yang ketiga adalah presentasi program sekolah. Dan yang keempat refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang kelima adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Dan yang keenam siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Kemudian menceritakan praktek baik kepemimpinan, dan yang terakhir yang ke-8 yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru. Bapak Ibu, itu adalah 2 siklus dalam setahun untuk pengelolaan praktek kinerja di PMM. Jadi ada 2 siklus. Siklus yang pertama bulan Januari sampai bulan Juni. Siklus yang kedua adalah bulan Juli sampai bulan Desember. Kemudian guru dan kepala sekolah memilih salah satu indikator ya dari 8 subindikator. Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.